Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diparian. Apa itu diparian tuh? Jadi diparian tuh machine learning yang berbasis yang bertemakan bioinformatik gitu ya. Saya sedikit akan menjelaskan diparian itu apa. Jadi diparian itu adalah pipeline analisis yang menggunakan jaringan saraf dalam deep neural network untuk memanggil variasi genetik dari data sequencing DNA generasi berikutnya. Diparian juga mengambil bacaan yang telah diurutkan dalam format BAM atau CRAM yang menghasilkan tensor gambar dari tumpukan mereka yang mengklasifikasikan setiap tensor menggunakan jaringan saraf konvolusional dan akhirnya melaporkan hasil dalam file VCF atau GCF yang standar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang di Python-nya saja ya, karena ini tuh banyak banget gitu. Mungkin yang saya mengerti saja gitu. Jadi si diparian tuh menggunakan library Protos diparian yang Flyclip untuk directory yang ke di dipariannya gitu. Terus di bagian kelas array counternya juga di sini menjelaskan tentang metode konstruktor yang digunakan untuk membuat instansi baru dari kelas yang membutuhkan 3 argumen seperti referensi genom, interval, dan opsi penghitung alel. Dan ada metode add gitu, yang ini yang memang digunakan untuk menambahkan bacaan ke penghitungan alel itu. Dan metode cons yang digunakan untuk mengembalikan dari daftar hitungan dari alel gitu. Yang summary cons juga yang mengembalikan ringkasan dari hitungan alel gitu. Selanjutnya yang alel counter yang wrap ini. Alel counter yang wrap ini merupakan fungsi setup modul gitu ya, yang fungsi ini dijelaskan. Fungsi ini dipanggil sebelum dites dan dijalankan gitu untuk mengatur lingkungan tes gitu. Dan ada kelas wrapnya juga, yaitu array counter dan absolute test yang test case itu. Yang test case ini. Terus metode test wrapnya juga ada gitu. Ya untuk menambahkan tes unit itu membuat instansi baru yang menambahkan beberapa bacaan ke penghitungan dan kemudian memeriksa bahwa jumlah hitungan yang dihasilkan itu sudah sesuai gitu dengan yang diharapkan. Dan yang bagian yang if name itu sama dengan main, absolute test main itu di bagian ini tuh untuk memastikan bahwa gitu hasil tes itu hanya dijalankan jika file dijalankan secara langsung gitu. Misalnya si file yang Python test yang ada di sini gitu, Python test yang ini dijalankan secara langsung gitu. Jadi nggak delay gitu, harus dijalankan gitu langsung, kayak udah tes ya udah langsung tes aja gitu. Terus ke bagian yang cliff converter ini, ada
yang namanya fungsi call array gitu ya, yang ini yang void call import array. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi API array dari si NumPy yang diletakkan di fungsi inisialisasi modul. Tapi karena fungsi tersebut dihasilkan oleh clip, maka digunakan standarnya call once flag ini gitu, ini. Terus untuk menginisialisasikan ini juga pada bagian pertama pada converter itu. Dan fungsi clip yang Python object ini, yang clip Python object, fungsi ini digunakan untuk mengubah objek image gitu, yang image row. Image row ini digunakan menjadi objek Python gitu, yang menginisialisasi API array si NumPy, yang itu jika diperlukan membuat array si NumPy baru dengan dimensi yang sesuai, mengisi array dengan data diri image row, kemudian mengembalikan array tersebut juga gitu. Selanjutnya ke clip converter gitu. Clip converter ini mempunyai fungsi clip yang Python object from gitu ya, yang standar unique pattern learning genomics ini digunakan untuk mengubah objek image row gitu yang menjadi objek Python, dan mengambil image row ini dan mengubahnya menjadi array NumPy yang 3 dimensi gitu, yang dijadikan gambar. Ya mungkin dijadikan kayak penyajian data yang yang jelas gitu. Selanjutnya ke file image native clip. Yang file image native clip itu ada kelas file encoder nah ya tadi itu saya baca. Nah yang ini yang encoder ini. Nah, ini tuh digunakan untuk mengkodekan gambar file up. Ini memiliki beberapa modul juga gitu, dari encode rate, yang encode reference, yang base color, yang stand color gitu, support art color gitu. Yang encode rate itu digunakan untuk mengkode bacaan menjadi baris gambar, yang encode reference itu digunakan untuk mengkodekan referensi menjadi baris gambar, yang base color itu untuk mendapatkan warna basis gitu, yang strand color itu mendapatkan warna untuk strand, yang support art color itu digunakan untuk mendapatkan warna untuk apakah bacaan mendukung alt tadi gitu, yang match ref color tuh metode ini digunakan untuk mendapatkan warna yang cocok baris dengan ref gitu. Terus ke mapping quality color. Metode ini digunakan untuk mendapatkan warna, kualitas, dan pemetaan. Selanjutnya saya ini ke yang ini, dari from deep varian proses varian H, yang ini dia tuh mempunyai fungsi yang proses single site ini nih, yang site clip record. Nah fungsi ini tuh untuk memproses rekaman TensorFlow untuk situs tunggal gitu, yang mengambil dari daftar Kotig info jalur rekaman TensorFlow, yang jalur rekamannya tuh langsung memproses gitu. Yang varian calling clip dia tuh mempunyai kelas varian color yang untuk memanggil si variannya, dan ada beberapa metode di dalamnya, yaitu yang untuk menginisialisasikan konstruktor untuk membuat instansi baru gitu. Terus call from array counter yang ini dia tuh yang digunakan untuk mendapatkan panggilan dari penghitung alel yang tadi yang ini. Terus
ke varian wrap test P-nya. Nah, di sini tuh fungsi yang ini tuh menjadikan setup modul gitu. Yang dipanggil sebelum tes dijalankan untuk mengatur lingkungan tes lagi. Terus ada wrap culling test. Yang ini wrap varian culling test yang ini tuh digunakan untuk kumpulan tes unitnya gitu. Jadi sebelum tes itu kan harus ada data yang mau dites yang diuji dulu gitu kan. Jadi dia tuh memanggil kelasnya dulu yang berisi kumpulan-kumpulan datanya itu untuk dites gitu. Terus ada yang test call from array counter gitu. Dia tuh tes unik untuk varian color ini membuat instansi varian color baru untuk menambahkan beberapa bacaan ke penghitung alel dan kemudian memeriksa bahwa panggilan itu yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya yang ini yang if name main ini metode ini tuh digunakan metode ini tuh yang seperti tes tadi gitu. Jadi apakah tes tuh dijalankan secara langsung atau tidak gitu. Mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Ya mungkin maaf bila banyak kesalahan juga karena saya juga masih belajar gitu. Terima kasih untuk Bapak pengajar juga yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.